Kalau di luar sana ada yang namanya jagung hibrida, kelapa hibrida. Kemudian kalau lele itu lele apa? Lele dumbo. Di sini adalah dia, Aquilaria malakensis. Ini yang akan kita kembangkan karena kita sudah uji coba berulang kali bahwa spesies dari pohon ini yang bisa kita andalkan nantinya. Next. Ini dia bentuk pohonnya seperti ini, Pak. Dari bawah ke atas seperti pohon cengkeh. Dia kalau tumbuh besar lama-lama dia menguncup di atas. Kemudian bibitnya seperti ini. Ini contoh bibitnya. Kemudian next. Gaharu itu dibilang the most expensive trees in the world. Artinya pohon ini adalah pohon yang termahal di dunia, Pak. Pohon, sejenis pohon yang termahal di dunia. Ada tumbuh-tumbuhan, tetapi bukan pohon, Pak. Juga mahal di dunia, tetapi tanaman. Tapi sayangnya dilarang oleh pemerintah. Anda bisa tebak, Pak? Ganja, betul sekali. Aplaus untuk dia. Ganja memang terlarang, tapi juga mahal. Tapi di sini adalah yang akan kita bawa adalah pohon termahal di dunia. Bahkan minyak ekstraknya itu mencapai 300 juta per liter. Ini minyaknya, contoh minyak yang sudah disuling. Kemudian ini dia, kayu. Kayunya dia harga dia mulai dari 100.000 sampai 250.000 per kilogramnya, Pak. Ini dari kayunya saja. Kemudian karas atau galeh. Ini dia. Ini yang dinamakan galeh, Pak. Minta maaf. Ada yang belum menanam pohon gaharu? Jenengan sudah nanam belum? Ah, ini dia. Ini yang akan kita lihat. Coba jenengan cium. Bagaimana harumnya? Harum sekali. Harum sekali. Iya. Bapak, boleh coba. Ini yang dinamakan galeh, Pak. Dan ini, oh iya, silakan dicoba. Bahwa inilah yang akan maju ke depan aja. Bahwa inilah yang akan kita panen nantinya, akan menghasilkan ini, Pak. Monggo dicium. Ini galeh. Bapak yang di belakang setelah pegang itu, Bapak boleh tebak berapa harganya itu tadi, Pak? Yang jenengan pegang itu. Belum tahu. Ngarang saja. Kira-kira berapa? Tidak tahu. Nanti nek bener tak kasih hadiah. Gimana? Kalau betul saya kasih hadiah. Ngarang saja, asal mangap saja. Berapa harganya? 1 on atau? Iya itu. Yang jenengan pegang tadi. 1 juta. 1 juta. Sekecil itu 1 juta, Pak. Salah, Pak. Itu kita beli 3,5 juta, Pak. Aplaus. 3,5 juta segede ini, Pak. Bayangkan, kalau segede pohon berapa uang yang akan Anda terima? Itu di dalamnya pohon, Pak. Nanti setelah besar ada itunya. Kemudian next. Nah, ini dia. Bahkan Pak Yana Sumarna, Anda kalau sering baca buku, buka internet, tanya tentang gaharu, ini ada nama beliau. Ini orang ini punya nama besar di Nusantara. Ini Bapak Yana Sumarna. Dia peneliti pohon gaharu. Bahkan dia berani mengatakan 1 kilogram atau 1 pohon gaharu, 1 pohon saja itu minimal 20 juta kata beliau. Ini dia kemarin di Jakarta ketika ada seminar dan peragaan tentang gaharu. Beliau hadir juga Bapak Direktur kita, Bapak Hoto P. Aritonang. Dia sempat bergambar. Sekitar 3 hari yang lalu ada seminar dan peragaan produk-produk tentang gaharu. Dia berani jamin, Pak, tahun 2010 1 pohon minimal 20 juta, Pak. Inilah pohonnya. Kalau jenengan bisa nanam sekian pohon, berapa uang yang akan Anda capai? Next. Ini kenapa gaharu sangat mahal? Dan kenapa kita harus menanam pohon gaharu? Jawabannya adalah khasiat. Karena khasiat, kegunaan, dan pangsa pasar yang mengatakan mahal. Apa toh khasiat dan kegunaan gaharu? Kok semua orang bilang mahal? Ada yang pernah pergi di Kalimantan dan Sumatera, para hadirin sekalian? Ada yang pernah pergi jadi TKW, TKI di Arab Saudi? Ada? Tunjuk tangan kalau ada. Tidak ada. Di Kalimantan, orang pemburu gaharu, atau di Sumatera orang pemburu gaharu, kadang-kadang ketika dia menebang pohon itu, Pak, kadang-kadang ada gaharunya. Tetapi
kadang-kadang juga tidak ada gaharunya. Bahkan kawan saya itu pergi ke Irian Jaya, pekerjaannya ketika itu dia sebagai transmigrasi, ikut trans. Tetapi sampai sana dia nggak mau kerja. Tiap hari hanya mencari gaharu aja tiap hari. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tidak ada jumpa. Kemudian setelah dia mendapat 1 kilo saja karas yang itu, mendapat 1 kilo saja itu, dia nganggur setahun berani Pak. Nganggur 1 tahun gara-gara mendapat karas 1 kilo saja. Ini dia khasiat dan kegunaannya untuk aktivitas kebudayaan Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha maupun orang Konghucu pasti butuh yang namanya minyak gaharu Pak. Sampai kiamat pun tetap akan butuh yang namanya gaharu. Kemudian wangi parfum. Jadi minyak ini sebagai pengikat parfum. Artinya minyak dan parfum yang beredar di muka bumi ini Pak, di pasaran dunia, rata-rata kita campuri dengan minyak gaharu. Karena apa? Wangian parfum tanpa dicampuri minyak ini dia akan cepat pudar, akan cepat hilang. Ini contoh minyaknya, jenengan bisa cium. Bisa cium, sangat-sangat wangi sekali. Monggo. Iya, ini masih asli Pak. Ini coba jenengan cium bagaimana? Ini wangi dari pohon tadi, luar biasa. Ini bisa juga untuk mengundang dan mengusir lembut Pak. Betul itu Pak. Kemarin waktu kita mengadakan penyuluhan di Temanggung, itu ada orang yang mindik-mindik dan betul-betul ngerempe-ngerempe ke kita Pak. Mas, tolong saya pinjam minyaknya dan pinjam karasnya 1 malam saja, karena saya ingin menangkap gondoruwo di rumah dia. Betul Pak, gondoruwo itu akan luluh dengan ini. Contoh orang-orang di luar sana yang sering pergi ke paranormal atau ke dukun misalnya, itu kadang-kadang kenapa harus bayar mahal? Sebetulnya yang mahal itu ininya, minyaknya yang mahal. Mungkin ongkos motivasinya mungkin gratis ya Pak, tapi yang mahal ini sebetulnya untuk ganti minyaknya. Bahkan orang-orang ada yang bilang minyak Turki lah, minyak inilah, minyak itulah. Sebetulnya ya ini gaharu ini yang kita pakai ini. Jadi jenengan sebetulnya membayar ini, minyak ini sangat mahal sekali. Kemudian ada lagi, ini untuk obat dan kesehatan. Ini contoh lilin gaharu. Penyakit tertentu kalau terapi dengan lilin gaharu bisa juga sembuh. Kemudian ini sabun gaharu. Hotel termahal di Jawa Tengah di Semarang itu menggunakan ini Pak, sabun gaharu. Kemudian ini dia untuk koleksi pribadi eksklusif mewah. Kalau jenengan mempunyai rumah mewah, di ujung tamu ada ininya sangat luar biasa sekali. Juga bisa ada karisma tersendiri Pak. Karena gaharu ini kononnya ada para dewa yang ikut mendampinginya. Kemudian ini dia teh. Daun ini bisa kita pakai untuk teh yang namanya teh gaharu. Bahkan informasi yang terakhir saya dengar di Singapura, teh gaharu ini 1 kilogramnya daunnya ini, 1 kilogram daun yang kering itu mencapai 6 juta rupiah di Singapura Pak. Kegunaan teh gaharu ini untuk apa? Untuk memperlambat penuaan dini. Bahasa Jawanya apa Pak? Memperlambat penuaan dini apa? Awet nom, betul sekali. Untuk awet nom. Jenengan kalau ingin awet muda banyak-banyak makan daunnya ini, dibuat teh. Tapi jangan dimakan. Kalau dimakan nanti jenengan dikira kambing Pak. Dibuat teh seperti biasa. Kemudian ini dia. Ada yang kenal ini? Ini untuk apa? Ini tupa atau hongsua atau hiu. Jadi limbah daripada kayu ini akan kita proses menjadi ini Pak. Ini limbahnya. Jadi sampai kiamat pun gaharu tetap akan dibutuhkan orang Pak. Next. Yuk next. Kemudian di mana pasar gaharu? Kenapa kok gaharu sangat mahal sekali? Yang bilang mahal bukan saya, juga bukan PT SBS. Tetapi yang bilang mahal gaharu karena dunia yang mengatakan mahal, karena permintaan dunia sangat membutuhkan gaharu, sementara stok gaharu di Indonesia sangat kekurangan barang.
Bahkan ekspor gaharu Indonesia